Islam adalah agama yang universal dan global, yang mana Islam adalah agama dan syariat untuk seluruh manusia dan seluruh alam semesta. Secara etimologis, Islam berarti damai, sedangkan rahmatan lil alamin berarti kasih sayang bagi semesta alam. Maka dapat disimpulkan makna Islam rahmatan lil alamin adalah Islam bagi seluruh alam semesta, yang dapat bermakna pula Islam adalah agama yang penuh dengan kasih sayang, cinta, persaudaraan, dan kedamaian. Jadi singkatnya, yang dimaksud dengan Islam rahmatan lil alamin yaitu Islam adalah agama yang mampu mewujudkan kedamaian dan kasih sayang di tengah kehidupan bermasyarakat bagi manusia maupun seluruh alam semesta. Rahmatan lil alamin adalah istilah Qur'ani dan istilah itu sudah terdapat dalam Al-Qur'an, yaitu sebagaimana firman Allah dengan surat Al-Nabiyah ayat 107. Dan tidaklah kamu mengutus engkau kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Ayat tersebut menegaskan bahwa kalau Islam dilakukan secara benar, dengan sendirinya akan mendatangkan rahmat, baik itu untuk orang Islam maupun untuk seluruh alam. Rahmat adalah karunia yang dalam ajaran agama terbagi menjadi dua, rahmat dalam konteks Rahman dan rahmat dalam konteks Rahim. Pertama adalah menjauhi sikap diskriminatif terhadap sesama manusia ataupun makhluk hidup. Seperti yang kita ketahui, akhir-akhir ini banyak orang yang menjadi korban dari sikap diskriminatif. Entah itu dari agama, ras, ataupun budaya. Maka dari itu, kita sebagai umat muslim harus menjauhi sikap diskriminatif tersebut. Yang kedua adalah dosen dan guru sebagai sumber belajar bagi para siswa dan mahasiswanya. Dosen dan guru membagi dan mengajari ilmu mereka terhadap para siswa dan mahasiswanya dengan ikhlas dan baik tanpa pamrih. Maka dari itu, kita sebagai siswa dan mahasiswa wajib menghormati dan menghargai guru ataupun dosen di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan kampus yang ada. Contoh yang ketiga adalah saling tolong-menolong sesama makhluk hidup ketika ada yang membutuhkan. Seperti yang kita ketahui bahwa tolong-menolong adalah sikap yang baik antar makhluk hidup. Jika teman kita atau masyarakat yang membutuhkan pertolongan, kita wajib untuk membantu. Contoh yang keempat adalah membuang sampah pada tempatnya. Seperti yang kita ketahui bahwa membuang sampah pada tempatnya adalah sebagian dari kebersihan. Dan di dalam Islam pun sendiri, kebersihan adalah sebagian dari iman. Prinsip-prinsip Islam sebagai rahmatan lil alamin dibagi menjadi 6. Yang pertama ada berperi kemanusiaan atau al-insaniyah. Berperi kemanusiaan atau al-insaniyah maksudnya adalah bahwa Islam sesuai dengan selalu mengakomodir semua kebutuhan dan karakter manusia. Pembebanan ibadah, hukum, perintah, dan larangan dalam syariat Islam pasti sesuai dan selaras dengan kemampuan dan kebutuhan manusia. Selanjutnya adalah mendunia atau al-alamiyah. Yang dimaksud dengan mendunia atau global al-alamiyah adalah bahwa syariah Islam bersifat mendunia, tidak dibatasi oleh geografi wilayah tertentu, suku, ras dan bangsa tertentu atau iklim serta geopolitik tertentu. Selanjutnya ada komprehensif. Komprehensif adalah keseluruhan atau totalitas ajaran syariat Islam, meliputi seluruh atau semua aspek di kehidupan manusia di dunia dan di akhirat. Islam tidak menerima atau mengenal pembagian atau pembatasan ajaran pada dimensi atau bidang tertentu dalam kehidupan manusia. Selanjutnya realistis atau al-waqiah. Realistis di sini maksudnya karakter Islam adalah sifat syariat Islam yang mampu memahami kondisi alam sesuai dengan hakikat dan wujudnya yang dapat disaksikan oleh manusia. Selanjutnya ada toleransi. Toleransi di sini berarti ajaran Islam adalah ajaran yang sangat menghindari kesulitan bagi umat manusia dalam memahami dan mengimplementasikannya, sehingga tidak ada ranah syariah Islam yang sulit kecuali dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keenam adalah fleksibilitas, yaitu karakter ajaran Islam yang terklasifikasi dengan indah dan penuh hikmah
Cara mewujudkan rahmatan lil alamin. Dalam agama Islam terdapat konsep rahmatan lil alamin yang dimaknai bahwa agama Islam merupakan agama pembawa rahmat. Cara mewujudkannya dapat dilakukan dengan hal kecil. Membuang sampah pada tempatnya. Melalui hal sekecil membuang sampah, kita dapat menerapkan konsep rahmatan lil alamin. Membuang sampah pada tempatnya juga berarti menyayangi lingkungan atau hablum minal alam. Lalu dapat diwujudkan dengan menerapkan toleransi. Sikap toleransi sangat diperlukan terlebih bagi negara yang plural seperti Indonesia. Sikap ini harus ditanam sejak dini agar kedamaian dapat tercipta dan dirasakan dari masa ke masa. Hal ini juga sejalan dengan nilai rahmatan lil alamin yang bertujuan menciptakan kedamaian. Lalu, bisa diwujudkan dengan cara menjauhi sikap diskriminatif. Sikap diskriminatif harus dihindari sebab sikap ini dapat memicu kebencian dan ketidakadilan. Sikap diskriminatif bertolak belakang dengan nilai rahmatan lil alamin yang menjunjung tinggi keadilan bagi sesama, dan tentunya sikap ini tidak selaras dengan Islam. Selanjutnya bisa diwujudkan melalui peduli terhadap sesama. Peduli terhadap sesama merupakan salah satu bentuk lain dari kasih sayang. Sikap ini selaras dengan ajaran Nabi Muhammad yang selalu mengajarkan kasih sayang. Dalam hubungan antar sesama manusia, konsep Islam rahmatan lil alamin ini berkaitan erat dengan sikap toleransi. Sehingga konsep Islam rahmatan lil alamin menjadi satu konsep yang sangat penting dan sudah seharusnya menjadi bagian dari berbagai aspek kehidupan. Salah satu contohnya adalah aspek ibadah. Islam melarang adanya permusuhan akibat dari perbedaan pendapat dalam memahami Al-Quran dan hadis. Aspek selanjutnya adalah aspek kemanusiaan. Islam tidak pernah membedakan antara manusia satu dengan yang lain, satu suku dengan yang lain, hingga agama satu dengan agama yang lain. Islam meletakkan dasar-dasar kesetaraan derajat dan hak asasi. Karena inilah semua pandangan yang mendiskriminasi adalah hal yang salah. Selanjutnya, yang ketiga ada aspek sosial dan muamalah. Islam mengajarkan untuk saling berbuat baik, bersikap santun dan saling mengasihi, saling tolong-menolong dan bekerja sama dalam menyelesaikan sesuatu. Salah satu contoh dari sikap santun adalah tidak berbicara kasar kepada orang yang lebih tua. Perhatikan guru saat menjelaskan dan tidak tertidur merupakan salah satu contoh sikap santun di lingkungan sekolah. Selain itu, apabila bertemu dengan seseorang kita kenal, hendaknya menyapa dan mengucapkan permisi saat hendak bepergian.